Hello guys, selamat datang di channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Otoy di Cermis alias Cerita Misteri. Di Cermis edisi kali ini, gue bakal menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Alice Oi. Alice Oi ini mengalami kejadian seramnya saat dia sedang berada di kosan. Tapi sebelum kita nonton videonya dan dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video atau cerita terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton dan dengerin sendirian. Sebelumnya, aku ingin meminta maaf. Di sini, aku hanya menceritakan pengalaman pribadiku saja. Apabila ada yang mengenal tempat ini, atau mungkin pemiliknya menyangkal kalau rumah tersebut terdapat hal-hal mistik. Sekali lagi, aku mohon maaf. Tapi ini benar-benar kisah real dan cukup bikin merinding bagiku. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Kira-kira sekitar tahun 2019. Kebetulan saat itu aku ada keperluan untuk ujian SBMPTN. Jadi, aku harus pergi keluar kota. Sebut saja kota tersebut adalah kota X. Untuk melaksanakan ujian tersebut, aku datang ke kota X 1 hari sebelum ujian. Yang jelas, sudah pasti agar aku bisa istirahat dulu sebelum bertempur esok harinya. Namun, aku menyadari bahwa aku melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahanku yang pertama adalah aku sudah beberapa hari tidak berdoa secara khusus. Ya biasanya rentang waktuku berdoa adalah 30 menit sampai 1 jam per hari. Dan saat itu aku hanya berdoa sebentar saja. Karena aku benar-benar stres menghadapi ujian. Oh iya, aku adalah seorang Nasrani dan gak pernah bolong pergi ke gereja. Hanya saja saat itu, aku yang bolong-bolong waktu untuk berdoanya. Nah, di kota X ini, kebetulan aku disarankan oleh ciciku untuk ngekos saja di kos-kosannya. By the way, ciciku ini sudah menikah, sedang hamil, dan sedang menunggu rumah miliknya selesai dibangun.
Waktu itu dia bilang, "Datang saja. Di sini kosong kayak rumah sendiri." Begitulah kata ciciku. Jadi, oke lah, aku setuju dan memutuskan untuk tidur di kos-kosan ciciku itu. Sesampainya aku di kos-kosan ciciku tersebut, tante-tante pemilik kos-kosannya ramah sekali. Sampai-sampai aku diberi minum es teh tawar dulu, baru disuruh melihat-lihat kamarnya. Kamar yang dipilih sebelumnya dikunci, dan di dalamnya ada satu spring bed yang masih terbungkus plastik, lemari, dan meja. Kalau dibilang, aku cukup senang dengan kamarnya. Tapi, sayang sekali pintu kamar ini rusak. Oh iya, di kos-kosan itu memang hanya ada ciciku, koko iparku, dan aku. Selebihnya, kamar-kamar lain dikunci. Hanya satu kamar yang cukup besar itu dibuka pintunya. Singkat cerita, malam harinya, ciciku dan koko iparku iseng mau mengakali listrik. Jadi, mereka membawa peranak nasi dan mau numpang listrik di kamarku ini. Namun, seperti yang aku katakan sebelumnya, pintu kamarku ini rusak dan hanya muat buat aku saja yang keluar masuk. Ciciku dan koko iparku ini bisa dibilang cukup gemuk, sehingga hanya tangannya saja yang bisa masuk. Lalu, kokoku sedikit menggeser pintu tersebut, tapi yang terjadi justru lampu kamarku mati. Karena saklar lampunya terhimpit pintu yang dibuka paksa itu. Sumpah, aku merasa gak enak banget sama pemiliknya. Padahal kan bukan aku yang ngerusakin. Otomatis aku gak bisa belajar buat ujian karena lampu di kamarku mati. Dan beberapa saat kemudian, kokoh pemilik rumah datang dan stres melihat pintunya rusak. Nah, permasalahan horornya dimulai dari sini. Jadi, sebelum kokoh pemilik rumah datang, ciciku akhirnya menyuruhku untuk pindah dulu saja ke kamar yang lain. Satu kamar yang besar, yang pintunya terbuka. Saat itu, aku sama sekali tidak curiga. Tapi, begitu masuk, agak aneh juga. Karena kamarnya besar banget. Ada tambahan kaca besar. Dan bentuk keramiknya ada di sudut-sudutnya, bukan kotak biasa seperti kamar-kamar yang lain. Begitu beberapa saat aku di kamar tersebut, kokoh pemilik rumah datang. Dia sepertinya agak keberatan jika aku menempati kamar itu. Dan dia bilang padaku,
agar aku menempati kamar paling depan yang ada AC-nya. Katanya sih biayanya tidak usah bayar lebih. Jadi dia menyarankanku untuk pindah ke sana saja dibandingkan berada di kamar ini. Saat itu aku yang malas pindahan lagi menolak saran Kakov pemilik rumah dan kekeh buat stay di kamar besar tersebut. Dan akhirnya Koko pemilik rumah mengiyakan dan segera pulang saja sehabis ngomong denganku. Singkat cerita, begitu aku di kamar itu sendirian, aku merasa agak merinding. Tapi aku gak mikir apa-apa, dan cuma mikir semua itu cuma perasaanku saja yang aneh. Tak lama, Cici dan koko iparku datang menghampiri. Dan mereka bertanya, kalau aku mau ikut nggak ke Indomaret. Aku bilang tidak, karena aku sudah terlalu capek. Lalu mereka pun pergi meninggalkanku sendirian di kosan. Ketika benar-benar sendirian inilah, aku merasa agak diganggu. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Padahal saat itu tidak ada apa-apa. Tapi, seperti ada yang memperhatikanku, dan suasananya gak enak banget pokoknya. Untuk mengusir rasa takutku, saat itu aku mencoba untuk menelpon mamaku di rumah. Tapi mamaku sibuk. Jadi beliau cuma angkat sebentar, dan aku disuruh istirahat saja, dan lalu ditutup. Benar-benar. Aku waktu itu takut tanpa sebab. Singkat cerita, pada malam harinya, aku benar-benar sama sekali tidak bisa tidur. Punggung belakang rasanya panas sekali. Dan setiap mataku terpejam, ada yang muncul. Bayangan seorang kakek-kakek atau engkong-engkong. Kakek-kakek tersebut memakai baju kemeja warna putih. Mukanya buram. Dan sepertinya dia terlihat sangat marah sekali padaku. Bulu kuduku sangat merinding. Lebih merinding dari waktu pertama aku masuk. Lalu, akhirnya aku berdoa dan memutar lagu-lagu rohani. Tapi, beberapa lagu rohani tidak bekerja. Hanya yang mengundang kuasa Tuhan atau lagu pujian pengurapan Roh Kudus yang bekerja. Sambil membayangkan, aku mencoba untuk tidur. Dan aku yakin Tuhan menjagaku. Baru setelah itu, aku bisa tidur nyenyak sampai besok paginya. Keesokan harinya, aku tidak menemukan hal-hal mistik lainnya. Tetapi, sore hari setelah aku selesai ujian dan pulang dari kota X,
Ciciku mengabariku lewat WA. Dia bilang kalau koko pemilik kos datang lagi, dan dia segera mengunci kamar besar yang aku tempati itu. Dan kamar itu sampai sekarang tidak pernah dibuka lagi. Tidak seperti sebelumnya, kata ciciku seperti itu. Waktu pun berlalu. Aku pun menceritakan kejadian tersebut kepada mamaku. Dan mamaku bilang, katanya mungkin sebelum dijadikan kamar, ruangan tersebut adalah tempat untuk sembayangan. Sekedar informasi juga, pemilik kos ini, dia beragama Buddha dan membuka usaha restoran vegetarian. Untuk restoran berada di bagian depan dan kos-kosan di bagian belakang. Tadinya memang digunakan sebagai rumah utama, tapi mereka pindah dan hanya menggunakan yang bagian depan untuk restoran. Bangunan kosnya juga agak lama, karena pintu-pintunya juga, menurut ciciku, sering bermasalah. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata, ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.